Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan yang namanya percabangan, ya. Percabangan yaitu suatu pemilihan statement yang akan dieksekusi di mana pemilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu. Statement kendali yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau memilih bagian program yang akan dikerjakan sesuai dengan kondisi atau syarat yang diberikan. Statement kendali yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau memilih bagian program yang akan dikerjakan sesuai dengan kondisi atau syarat yang diberikan. Kemudian, statement kendali memerlukan suatu kondisi atau syarat sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, salah satu kondisi yang umum digunakan adalah berupa keadaan benar atau salah, atau true or false. Selain percabangan, struktur ini juga disebut control flow, decision, dan struktur kondisi. Penyelesaian kondisi digunakan untuk mengarahkan perjalanan suatu proses. Nah, penyelesaian kondisi dapat diartikan sebagai katup atau keran yang mengatur jalannya air. Bila katup terbuka, maka air akan mengalir dan sebaliknya. Nah, bila katup tertutup, air tidak akan mengalir atau akan mengalir melalui tempat lain. Fungsi penyeleksian kondisi penting artinya dalam penyusunan bahasa C++, terutama untuk program yang kompleks. Dalam bahasa C++ ada dua jenis percabangan, yaitu if. Nah, di if ini ada tiga percabangan lagi, yaitu statement if, kemudian statement if else, dan statement if else if. Kemudian untuk cabang yang kedua ada namanya switch case. Dalam menuliskan kondisi atau syarat selalu digunakan operator relasi atau pembanding atau operator logika sebagai sarana untuk melakukan proses pengecekan, yaitu ada operator relasi atau pembanding dan operator logika. Nah, untuk operator relasi atau pembanding ada yang seperti ini ya, ada yang pertama ada operator lebih besar dengan simbol operatornya itu tanda panah ke kanan dan tanda panah kiri untuk arti yang lebih kecil. Sama dengannya harus 2 karena kalau sama dengan 1 itu bukan operator ya. Kemudian ada lebih atau sama, kurang atau sama, dan tidak sama dengan yang seperti itu. Kemudian di bawahnya ada operator logika. Operator logika ini ada operator AND ya dengan simbol dan yang ada 2, kemudian operator OR dengan simbol garis lurus 2 dan tanda seru untuk operator yang berarti not atau negasi. Kemudian kita akan menuju ke yang pertama, percabangan if. Ya, percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar atau hanya mengakomodir jika syarat bernilai true atau benar saja. Nah, seperti ini contohnya ya. Kondisi ketika dia benar maka akan memunculkan pertanyaan, tapi ketika salah akan langsung keluar seperti itu. Nah, di sini kita akan langsung coba membuat untuk contoh dari statement if ya, bagaimana dia penggunaannya. Sini kita ketikkan saja. Nah, ini sudah jadi seperti ini untuk yang statement if. Kemudian kita akan langsung mencobanya untuk lihatnya. Oke, di sini sudah muncul ya untuk yang contoh dari program if tadi ya. Login WiFi, masukkan password. Di sini kita akan menuliskan password Amikom ya. Jika password benar maka sesuai ya Amikom, maka akan termunculkan selamat login WiFi berhasil. Nah, ini akan hanya memiliki satu kondisi saja, yaitu benar, karena ini hanya if saja. Oke. Kemudian kita akan membuat contoh yang kedua dari statement if ini. Di sini kita ketikkan int nilai. Nah, seperti ini ya. Ini sudah kita akan mengecek untuk bilangan positif ya. Jadi program untuk mengecek bilangan positif. Langsung saja kita coba. Oke, di sini sudah muncul ya. Jadi untuk program pengecek bilangan positif. Tadi kita ketikkan di programnya jika bilangan itu lebih besar daripada 0 maka dia akan muncul tulisan dia adalah bilangan positif. Maka kita coba saja di sini kita ketikkan angka 1. Nah, maka akan muncul tulisan angkanya adalah bilangan positif ya, sesuai dengan programnya. Percabangan if else merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Blok pilihan pertama untuk kondisi benar dan blok pilihan kedua untuk kondisi salah. Seperti ini ya. Jadi ketika kondisinya benar maka muncul pertanyaan pertama, dan ketika kondisinya salah else maka muncul pertanyaan kedua dan selesai. Nah, kita akan langsung membuat untuk contoh program dari yang if else ya. Yang pertama kita akan membuat program login WiFi ya. Kita ketikkan di sini string. Kita ketikkan di sini string.
password ya, karena kita akan menuliskan password. Kemudian seperti ini sudah jadi ya untuk yang if else yang pertama. Jadi kita akan membuat contoh login WiFi, kemudian masukkan password. Nah, jika memasukkan password Amikom, dia akan selamat login WiFi berhasil. Nah, tapi ini beda dengan yang pertama, yaitu jika passwordnya bukan Amikom, selain Amikom, maka akan muncul password salah, coba lagi, seperti itu ya. Langsung saja kita coba. Di sini sudah muncul ya untuk programnya, login WiFi seperti yang pertama tadi. Misalnya kita masukkan passwordnya Amikom, seperti ini. Nah, dia akan selamat login WiFi berhasil. Nah, tapi jika password yang kita masukkan di sini itu selain Amikom, contohnya no, ya kita masukkan no, maka akan muncul password salah, coba lagi. Nah, ini seperti ini untuk contoh yang if else ya. Jadi ketika passwordnya Amikom, nah, maka akan benar, tapi jika else, jika selain Amikom, maka akan muncul password salah, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua, kita akan coba membuat program login dashboard mahasiswa ya. Kita ketikkan di sini stream name dan password. Oke, selanjutnya. Nah, di sini sudah jadi ya untuk yang contoh program login dashboard mahasiswa. Langsung saja kita coba. Nah, baik, di sini sudah muncul ya untuk yang contoh login dashboard mahasiswa. Langsung saja kita coba ya. Kita masukkan kombinasi name dan password sesuai di program tadi, yaitu 23 11 11 seperti ini, dan passwordnya Amikom. Nah, maka akan muncul kan selamat login dashboard mahasiswa berhasil ya. Kemudian kita akan mencoba untuk yang jika salah. Nah, misalkan seperti ini ya, kita masukkan NIM-nya seperti ini 2311, misalkan NIM-nya benar tapi passwordnya salah, misalkan no. Nah, maka kombinasi NIM dan password salah, coba lagi seperti itu. Nah, kita akan membuat satu lagi untuk contoh program yang if else, yaitu program untuk menentukan bilangan ganjil dan genap. Nah, di sini kita ketikkan saja in nilai. Kemudian, nah seperti ini ya, kita untuk yang program ganjil genap, langsung saja kita coba. Nah, baik, di sini sudah muncul ya untuk program ganjil genapnya. Contohnya kita masukkan nilai, yang pertama kita genap dulu ya. Kita masukkan nilai 2. Maka akan tertulis di sini 2 adalah bilangan genap. Nah, tapi jika yang kita masukkan adalah bilangan ganjil ya, contohnya kita masukkan angka 1 di sini, maka akan muncul 1 adalah bilangan ganjil, seperti itu. Nah, inilah ketiga contoh untuk program yang if else. Kita akan lanjut ke yang if else if. Nah, di sini kita ada yang if else if. Jadi percabangan if else if merupakan percabangan yang memiliki lebih dari 2 blok pilihan. Ya. If ketika kondisi pertama ya, blok di sini dijalankan ketika kondisi pertama. Kemudian else if ketika kondisi kedua. Nah, ketika kondisi kedua benar, maka akan menjalankan else if yang di sini. Kemudian else if kondisi ketiga, blok di sini akan dijalankan ketika kondisi benar. Ya. Jadi ketika kondisinya yang kondisi ketiga, maka yang dijalankan ya else if yang ini. Nah, kemudian else. Nah, jika semua kondisi ini tidak benar atau salah, maka yang dijalankan adalah blok yang di sini, seperti itu. Nah, untuk penjelasan yang dalam flowchart-nya seperti ini ya. Ketika kondisi satu benar, maka akan menjalankan program ini atau kalimat yang di sini. Kemudian jika salah, maka bisa ke kondisi kedua. Jika kondisi kedua benar, maka yang ini. Kemudian jika salah, maka kondisi ketiga. Nah, tapi jika semuanya salah, maka akan ke default program. Ya. Kita akan langsung ke contohnya saja. Nah, di sini kita akan membuat contoh program grade nilai ya. Ketika kita masukkan nilainya misalkan 90, maka dia akan muncul grade-nya A. Kemudian jika 70, maka akan muncul grade B dan seterusnya ya. Di sini kita ketikkan int nilai, kemudian string grade. Kemudian nah, seperti ini ya untuk yang program grade nilai. Jadi nanti ketika di atas 80 ya 90, maka akan A, jika 70 B dan seterusnya seperti ini. Kita akan coba dua saja ya. Mungkin kita akan coba yang A yaitu di atas 80, dan mungkin ya kita akan coba yang E. Jadi ketika di bawah 20 maka akan muncul E. Nah, baik, di sini sudah muncul ya. Kita akan mengambil contoh yang untuk grade A dan grade E saja. Jadi kita akan mengambil contoh dua saja. Contohnya kita masukkan nilainya di sini 90.
maka akan muncul grade Anda A. Nah, kemudian jika nilainya di bawah 20, misalkan kita masukkan nilainya 10, maka akan muncul grade Anda E, ya, seperti itu. Ini adalah contoh dari yang if else if, ya, seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita beranjak ke switch case, kita akan membuat satu lagi, ya. Ini namanya if else bersarang, ya. Kita akan membuat seperti tadi, ya, login dashboard mahasiswa. Jadi jika misalkan kita di sini akan membuat username dan password, ya. Jadi ketika username-nya sudah benar, maka akan muncul password. Nah, tapi ketika username sudah salah, maka akan langsung diarahkan ke username salah gitu, atau username tidak terdaftar. Oke, kita akan mulai membuatnya. Yang pertama kita ketikkan di sini string username dan juga password. Selanjutnya, nah seperti ini ya. Jadi ketika ini sudah, jadi ketika username-nya admin, nah maka akan muncul password, ya. Tapi jika username sudah salah, bukan admin, maka akan langsung username tidak terdaftar. Langsung saja kita coba. Nah, ini jika yang salah, ya, kita ketikkan username-nya selain admin. Misalkan username-nya, kita ketikkan di sini username selain admin, ya, kita ketikkan selain. Nah, maka akan tertulis username tidak terdaftar, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan beralih ke switch case, ya. Jadi switch case itu merupakan pernyataan yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif, ya. Ini switch case ini mirip dengan if else tadi, tapi ini adalah bentuknya yang lain, ya. Kalau tadi if else menggunakan if dan else, nah switch case ini menggunakan switch dan case, ya. Jadi switch, kemudian variabel di sini, kemudian ada case, ada break, setelah setiap case ada breaknya, case, break, dan default, ya. Jadi mirip-mirip dengan if else tadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke contoh programnya saja. Nah, untuk program switch case ini kita akan membuat sebuah program untuk penilaian grade, ya. Jadi misalkan nanti grade-nya A, maka akan muncul nilai luar biasa gitu. Kemudian B akan muncul nilai bagus, dan C dan seterusnya seperti itu, ya. Jadi kita akan langsung mulai. Kita ketikkan saja di sini char, kemudian untuk grade-nya. Selanjutnya, nah ini udah jadi, ya, untuk program yang penilaian grade. Maka kita akan langsung coba saja. Kita akan mencoba 3 saja grade, yaitu A, kemudian untuk yang D dan E yang remedi, dan yang terakhir jika yang salah. Kita akan langsung coba saja. Ini untuk yang pertama kita akan coba untuk inputkan yang A, maka akan muncul luar biasa seperti ini, ya. Kemudian kita akan coba untuk yang D dan E, D atau E, ya. Kita akan coba. Nah, di sini kita akan coba inputkan, ya, D atau E. Kita inputkan di sini E, maka akan muncul Anda remedi seperti ini. Dan kita akan coba yang terakhir jika selain A sampai E. Coba inputkan di sini misalkan F, ya. Maka akan muncul grade salah. Nah, jadi dia hanya bisa sampai E tadi, ya. Oke, ini untuk yang switch case. Nah, oke, untuk selanjutnya kita ada percabangan operator ternary, ya. Percabangan menggunakan operator ternary merupakan bentuk lain dari percabangan if else. Nah, bisa dibilang juga ini merupakan bentuk singkatnya dari if else, ya. Nanti untuk cara menuliskan codingnya seperti ini, ya. Dalam kurung kondisi, kemudian tanda tanya true, dan sininya false. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Nah, untuk contohnya akan kita tuliskan di sini, ya. Yang pertama int jawaban. Kemudian, nah seperti ini untuk yang operator ternary. Jadi nanti dia itu bentuk singkatnya dari if else. Nah, kalau if else kan itu lebih panjang, maka dia ini lebih singkat, ya. Jadi di sini menjadi kalau benar, misalkan 3 tambah 4 jawabannya 7. Kalau 7 maka akan muncul benar, tapi kalau selain 7 maka yang bukan muncul salah, seperti itu. Langsung kita coba saja. Nah, ini sudah muncul, ya, maka kita akan langsung coba. Kita misalkan coba yang true dulu atau benar. Kita jawab 7, maka akan muncul jawaban Anda benar. Nah, kemudian kita akan coba kalau yang salah, ya, jawaban yang selain 7. Oke, ini kita akan coba untuk coba jawaban selain 7. Katakanlah kita jawab jawabannya 8, maka yang akan muncul adalah jawaban Anda salah. Nah, ini adalah operator ternary, ya. Dia seperti if else tapi lebih singkat daripada if else itu. Oke.
Oke, untuk yang terakhir sebelum kita tutup, kita akan membuat sebuah latihan ya. Kita akan membuat coba program untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang dan juga luas dan keliling lingkaran. Nah, di situ jadi nanti kita membuat dua buah program dalam satu program, yaitu penghitung luas dan keliling persegi panjang dan juga lingkaran. Nanti kita akan coba buat ini. Langsung saja. Nah, untuk yang pertama kita akan menambahkan di atas ini, setelah include IOStream kita akan tambahkan include yang baru, yaitu include stdlib stdlibh yang ini kita akan tambahkan. Nah, yang pertama kita ketikkan di sini itu float yang pertama ada pilihan, kemudian ada panjang, ini untuk persegi panjang, lebar, dan jari-jari untuk yang lingkaran. Kemudian kita ketikkan juga cons floatnya I sama dengan 3,14. Nah, kemudian ini sudah selesai untuk yang programnya, sudah selesai kita ketikkan. Jadi ini akan ada dua buah program dalam satu program, yaitu penghitung luas dan keliling persegi panjang dan juga lingkaran. Dan yang nomor 3 ini adalah XY. Jadi ketika kita masukkan angka pilihan Anda, kita masukkan 1, maka akan persegi panjang. Tapi kalau 2, maka yang keluar adalah lingkaran, dan kalau 3, maka akan exit atau keluar. Oke, langsung saja kita coba. Oke, ini sudah muncul untuk programnya. Yang pertama kita akan coba untuk yang persegi panjang dulu. Kita ketikkan 1. Nah, maka akan keluar seperti ini ya. Masukkan nilai panjang, kita masukkan panjang contohnya 6, kemudian lebarnya 4. Nah, nanti akan otomatis dihitung. Nah, luas persegi panjang adalah 24 dan keliling persegi panjang adalah 20, seperti itu. Nah, itu sudah berdasarkan dengan persegi panjang. Kita lanjut coba yang lingkaran. Kita masukkan angka 2. Nah, kita masukkan jari-jari lingkaran, katakanlah 7. Nah, maka akan langsung muncul luas lingkaran adalah 153 dan kelilingnya 43,96. Nah, itu yang untuk keliling lingkaran. Dan yang terakhir adalah kita misalkan coba pilih yang exit atau keluar, maka akan keluar. Nah, ini akan keluar dari programnya. Seperti itu. Dan ya, mungkin cukup sampai sini saja untuk penjelasan saya kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan barakallahu fikum. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.